Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang kopi. Siapa peminat kopi, penggemar kopi, ayo merapat. Baik, kopi merupakan salah satu komoditas primadona Indonesia sampai sekarang. Sejarah mencatat bahwa kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia abad ke-9 oleh pengembala kambing yang bernama Kaldi. Kemudian kopi dibawa untuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1696 oleh Jenderal Johan van Hoorn. Dia dapat dari mertuanya yang bertugas di India di Malabar. Kopi ini kemudian ditanam dia di Batavia dan sangat bagus tumbuhnya di Indonesia karena iklim Indonesia adalah iklim tropis, sehingga menjadi primadona untuk negara-negara Eropa dan ingin membeli dan mengekspor mengambil kopi dari Indonesia. Sebenarnya kopi ini sangat baik untuk kesehatan, bisa untuk memperlancar metabolisme tubuh. Yang kedua bisa memperlancar peredaran darah di kulit sehingga tidak mengalami penuaan. Dan yang ketiga adalah penawar rasa sakit alami. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Kamu tahu asal-usul kopi? Menurut legenda, penemu kopi adalah seorang penggembala kambing di Ethiopia bernama Kaldi pada abad ke-9. Suatu hari, Kaldi memperhatikan bahwa kambing-kambingnya menjadi lebih bersemangat dan bahkan tidak bisa tidur setelah makan buah merah dari semak-semak. Penasaran, dia mencoba buah itu sendiri dan merasakan efek yang serupa. Tubuhnya terasa segar dan penuh energi. Kaldi kemudian membawa buah tersebut ke biara terdekat. Tapi para biarawan awalnya tidak menyukainya dan membuangnya ke api. Namun ketika biji-biji itu terbakar, tercium aroma harum yang menarik perhatian mereka. Biji yang terbakar itu lalu diambil, ditumbuk, dan diseduh dengan air panas. Lahirlah minuman kopi pertama di dunia. Tiap pagi saya pasti ngopi, bukan karena kecanduan aja, tapi karena banyak manfaat dari kopi hitam murni tanpa gula. Pertama, kopi meningkatkan metabolisme tubuh sekitar 15%, sehingga akan membakar lebih banyak lemak. Kedua, kopi mempertajam otak. Banyak studi menunjukkan bahwa kopi memperbaiki daya ingat dan fokus. Ketiga, kopi melancarkan aliran darah ke kulit, sehingga mengurangi kerutan akibat penuaan dini. Keempat, kopi adalah penghilang rasa sakit alami, karena kafein bisa memblok sinyal sakit menuju otak. Makanya sakit kepala biasanya hilang jika ngopi. Kelima, kopi mengandung antioksidan yang bisa mencegah penyakit kanker. Banyak studi memperlihatkan mereka yang rutin minum kopi setiap hari lebih rendah risiko terkena kanker. Apakah kamu peminum kopi? Berapa cangkir kopi yang kamu minum setiap hari? Orang ngopi itu kemungkinan kena stroke-nya 21% lebih rendah. 21%. Lebih rendah. Kemungkinan sakit jantung 25% lebih rendah. Kemungkinan sakit kanker usus besar juga berkurang 17%. Berapa persen? Jadi dia itu ada antioksidannya. Ada antioksidannya. Jadi pertama, bikin kita jadi seger. Jadi seger. Otak jadi lebih gampang konsentrasi. Bertenaga. Dia bisa mencegah macam-macam penyakit. Tapi kan dok, Kalau yang diminumnya tidak boleh terlalu banyak. tapi kan dok, ini dok, si kopi ini kan ada dua macam. Robusta, yang setahu saya nih Iya. dok ya, robusta macam sama yang Arabica. perbesarnya robusta sama Arabica. Arabica ciri khasnya lebih asam kan ya. Ya, Robusta kurang asam. ya. Dua-duanya punya khasiat yang sama. Khasiat sama, cuman efek sampingnya itu lebih beda. Kalau yang Arabica, efek sampingnya ke mah. Jadi orang habis minum gitu kadang-kadang suka kembung atau Ya, sakit-sakit asam sih, perut, nggak agak enak, asam. Makanya yang begituan mendingan ngambil yang robusta gitu. Ini menarik Tapi Bu.
Iya. Iya. Hah? Ini menarik, Bu. Soalnya ini ternyata bisa mengurangi itu, bisa mengurangi itu. Iya. Penyakit. Nah, Nah, kalau buat orang tua itu membuat dia bertenaga dan satu menghilangkan pikun, Bu. Oh. Pikun, Kopi. Alzheimer itu hilang Frankie sama begituan. Kenapa? Kan Alzheimer itu terjadi ada gumpalan protein di dalam otak. Amyloid jadinya namanya gumpalan amyloid itu bahan kimia di situ. Nah, dia itu menghambat itu. Jadi menghambat penuaan, menghambat pikun. Antioksidannya menambah mengurangi penuaan. Memperbaiki kulit dan segala. Tapi semuanya ada batasnya. Batasnya apa? 400 mg. Si kopi tadi. Ya, nggak boleh lebih dari 400 mg. Satu hari. 400 mg tuh banyak tuh, Dok. Satu gelas ini sekitar 100 Miligram ya. miligram. Miligram Si berarti nggak sampai 1 gram. Nggak. Satu gelas ini pahit 100. Jadi jangan lebih dari 4. Kalau dia lebih dari 4 tuh banyak efek Saya samping tegesin dulu macam-macam. nih. Iya. 400 miligram ya, Dok. Jangan sampai orang sampai ngedenger 400 gram. Ya, Iya. miligram. Tadi saya sempat salah tuh. Nah, miligram ya. 400 miligram. Kecuali ada kecualinya, kecuali wanita hamil sama wanita yang pakai kontrasepsi. Kenapa? Efeknya si kopi ini berlangsung jadi lebih lama, jadi efeknya lebih parah. Makanya cewek cuma boleh separuhnya 200 mg. Oke. Nah, Dok, tadi kan Dokter Jaya kan nyebutin itu mengurangi resiko nih, Dok ya. Ya, Nah, kalau orang sudah terkena penyakitnya, bisa menyembuhin nggak? nggak nyembuhin, tapi dia tidak memperparah. Oh, menghambat. Malah Iya. memperlambat nih. Jadi menghambat kencing manis, menghambat stroke, menghambat penyakit jantung, melancarkan ginjal. Jadi efek-efeknya ke badan ini, bahkan dia mencegah kanker. Efek antioksidannya itu dari kafein dan polifenol, tuh ada 2 bahan. Jadi itu memang efeknya bagus, cuman jangan berlebihan. Nah, yang tadi saya ngomong itu, kakak saya kenapa begitu ya? Kenapa? Karena dia minum kopinya pakai gula. Udah gitu kopinya udah jelas lebih dari 400 mg. Kopi luwak, apa hukumnya? Halal ataukah haram? Sebelum membahas hukumnya, kita harus paham gambaran masalahnya. Pertama, biji kopi tersebut dimakan oleh luwak, lalu ada proses pencernaan, lalu dia keluar menjadi kotoran. Di dalam kotoran ini, biji kopi masih utuh ada. Kemudian diolah menjadi minuman kopi. Apa hukumnya? Saya akan bahas dari sudut pandang mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Di mazhab Hanafi yang disebut oleh Ibnu Abidin, patokan utamanya adalah apakah biji tersebut mengembang atau tidak. Apabila mengembang, maka dia najis, sehingga tidak boleh dimakan. Tapi kalau tidak mengembang, maka dia halal. Di mazhab Maliki dari ucapan Al-Hattab, patokan utamanya saat keluar masih dalam kondisi utuh, tidak hancur, maka ini tidak najis. Hanya saja najis di bagian luarnya yang harus dicuci. Berarti kalau dia hancur, tidak utuh, dia najis, nggak boleh dimakan. Di mazhab dari ucapan Al-Imam An-Nawawi, ada 2 patokan utama. Dia harus dalam kondisi utuh, dan kedua bisa tumbuh. Jika 2 hal ini terwujud, baru dikatakan tidak najis, sehingga halal untuk dimakan. Sekarang kita lihat fakta sainsnya tentang ini. Apakah semua ini terjadi pada kopi luwak atau tidak? Pertama, tidak terjadi pencernaan di situ, yakni pada biji kopinya. Yang terjadi hanyalah fermentasi ringan, dan dari sinilah muncul aroma dan rasa kopi tersebut. Jadi jelas biji kopi tersebut masih utuh secara strukturnya. Tapi yang penting fakta kedua, lapisan luarnya itu memiliki bakteri yang cukup berbahaya, sehingga perlu untuk disangrai dengan suhu 200 derajat Celcius untuk bakteri tersebut. Semoga ini sudah menjawab. Kalau ada pertanyaan lain, tulis di kolom komentar, kita bahas seperti ini. Dan teman-teman, oh iya, jangan lupa kami mengadakan pembukaan wakaf untuk pengadaan kitab-kitab di pesantren kami. Dukung dan support, ketikkan kata wakaf di kolom komentar. Jangan lupa minum kopi, bosku. Ternyata minum kopi bisa membuat kita jadi pintar. Kalau nggak percaya, kita tanya Pak Prabowo. Iya kan, Pak? Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Sudah tahu kan penjelasan Bapak Prabowo? Mari kita dengar Bapak Prabowo berhitung. 2 tambah 10. Hah? 13 ya. Jadi 2 tambah 8 ya, 11. Baik, Pak, terima kasih infonya. Mulai sekarang saya akan sering ngopi. Brengsek.
Daripada nanam sawit di Papua, mending perbanyak pohon kopi di Papua. Serius, kopi-kopi khas Papua tuh enak. Rasanya tuh bisa coklat karamel, mantep pokoknya. Ditambah penambahan pohon kopi itu tidak memicu deforestasi. Karena kopi itu termasuk tanaman hutan. Dia bisa tumbuh di bawah pohon naungan. Justru kalau dia tumbuh di bawah pohon naungan, rasanya itu makin kaya, makin kompleks, makin enak. Hutannya terjaga, alamnya nggak dirusak, kopinya enak, semua seneng. Ditambah kalau makin banyak orang minum kopi, itu mereka tuh jadi makin kritis, makin pinter. Bahkan konon dulu kerajaan Inggris itu takut sama kopi karena melihat berbagai revolusi itu bangkit karena kopi. Makanya minuman nasional mereka itu teh, kan teh bikin relax. Kalau kopi bikin kritis, bikin pinter. Mereka takut warganya terlalu pinter, terlalu kritis dan berpotensi menentang kekuasaan. Bentar. Baik, setelah kita melihat begitu banyak manfaat dari kopi ini, bagaimana? Ada nggak yang di sini suka minum kopi atau tidak suka minum kopi? Umumnya masyarakat Indonesia suka minum kopi, tetapi ada kopi yang sangat populer di Indonesia yang sampai sekarang menjadi pertanyaan buat kita untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Muslim, yaitu kopi luwak yang merupakan dari makanan yang sudah dimakan oleh hewan luwak. Dan ini menjadi perdebatan, dan ulama kita mengatakan bahwa selagi itu kopi tidak berubah bentuk, itu halal untuk dimakan. Dan yang kedua, tidak mengembang, itu halal untuk dimakan. Dan yang ketiga adalah tidak pecah dan bisa tumbuh, itu halal untuk dimakan. Oke guys, dan yang beberapa video juga mengatakan bahwa Bapak Presiden kita adalah itu senjata utama buat dirinya adalah minum kopi. Dan yang terakhir adalah usulan dari teman kita bahwa ia mengatakan bahwa Bapak Presiden mencanangkan untuk menanam sawit di Papua. Dia menginginkan bahwa jangan sawit Pak, tapi kopi aja, karena mereka semua memerlukan dan melihat kopi adalah peluang besar yang bagus untuk masa depan Indonesia. Bagaimana menurutmu guys? Guys, sampai di sini dulu video yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang perlu komen, yang mau komen silakan komen, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.